Jadi begini ya, memang ini selalu diperdebatkan. Mungkin dari sisi pengacara ya, belum membaca buku tentang communication theory. Ya. Communication theory dari teorinya Edward T. Hall tahun 1957 itu ada komunikasi teori itu dalam konteks low konteks, kemudian ada dalam high konteks. Nah, low konteks itu ini cenderung dipakai di dunia barat dan Eropa. Apa itu low konteks? Low konteks itu ya kalau bersalah harus ada kata-kata maaf. I'm sorry, I'm apologize, begitu. Tetapi menurut Edward T. Hall dalam high konteks itu tidak perlu kata-kata I'm sorry, I'm apologize, nggak perlu. Saya minta maaf, saya bersalah. Nggak perlu dalam high context. Nah, high context ini adanya di mana? Ini ada di negara-negara Asia Tenggara, negara Asia Tengah, di Indonesia. Kita sering menggunakan high context communication ini di negara kita, apalagi negara kita negara yang berbudaya. Adat Jawa misalnya. Adat Jawa, orang yang mau makan aja, mereka nggak bilang saya lapar. Basa-basi dulu lah gitu ya. Jadi eksplisit. ada high contact communication. Nah ini yang perlu dilihat juga ya dari sisi hukum. Yang mau Anda sampaikan adalah? Nah jadi ketika dalam pertemuan di Solo gitu ya, yang diberikan kesempatan oleh Bang Egy untuk bicara itu pertama adalah Bang Damai Hari Lubis. Bang Damai di situ menyampaikan permohonan maaf secara verbal. Bang Damai menggunakan low contact communication theory. Apa yang disampaikan pada saat itu? Mohon maaf Pak atas segala perbuatan, perkataan kami. Kata kami ya. Bang Damai membantah itu loh. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita mendengarkan di situ. Pak Jokowi juga mendengarkan. Ya kan? Lalu ketika kita mau bubar, itu bersalaman lagi. Dan disampaikan lagi, Pak mohon maaf. Kenapa itu disampaikan? Gitu kan? Karena setelah itu disampaikan oleh Bang Damai, oleh Pak Damai, Pak Jokowi merespon itu dengan memberikan kata maaf. Tapi kan semua juga sudah membantah Bang. Bahkan kuasa hukum dari Bang Damai dan juga Bang Egy juga sudah membantah bahwa tidak ada kata maaf di sana Bang. Ya bisa saja Pak Damai menyampaikan ke kuasa hukumnya demikian. Iya kan? Nah tapi sekali lagi begini, itu tidak perlu diperdebatkan. Loh ini kan secara hukum loh penting loh, itu kan syarat Kenapa? loh, syarat formil. Karena yang ada bagaimana yang diperdebatkan itu adalah low contact communication-nya, bukan high context-nya. Jangan sampai begini Bang, masalahnya begini Bang, jangan sampai kemudian nanti akan ada. High context itu adalah upaya datang ke airport, berkunjung ke Solo, menyiapkan waktu, datang ke sana, mendoakan Pak Jokowi, lalu siap mendukung program Pak Jokowi. Itu dalam konteks high contact communication theory, itu di atas maaf kadarnya. Baik. Itu. Nah, itu ini yang perlu Mas Benny begitu. Saya tanggapi sebentar ya. Jadi gini, ini kan konteksnya adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana itu kan asasnya sebetulnya kan asasnya ultimum remedium. Kenapa asasnya ultimum remedium? Karena penegakan hukum pidana itu kan sifatnya salah satu hukum publik yang sifatnya keras. Ya kan? Nah, oleh karena itu, pendekatan hukum pidana itu tidak bisa kemudian kita menggunakan teori di luar ilmu hukum gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal pemenuhan unsur-unsur restoratif justice yang diatur secara ketat dalam pasal 79 KUHP yang baru, ya, kita tidak bisa memaknai dari sisi pakai teori ilmu komunikasi. Syarat itu harus terpenuhi. Karena kenapa? Yang ingin disasar dalam pendekatan restoratif justice itu kan adalah pemenuhan terhadap haknya seorang korban. Caranya adalah apa? Pelaku harus mengakui kesalahannya. Itu teori dasar fundamental dalam mekanisme restoratif justice yang diatur bukan hanya dalam hukum pidana Indonesia, tapi juga diatur di dalam berbagai hukum pidana internasional. Jadi artinya kalau saya lihat RJ ini sebenarnya terobosan Pak Jokowi untuk mengurangi para tersangka. Tapi kan begini Bang, gitu loh. kalau jadi SP3 secara kuantitas 8 tersangka dikurangi menjadi 6, tetapi secara perbuatan material perbuatannya tidak pernah mereka akui gitu loh. Kenapa Pak Jokowi mendorong RJ ini kemudian mau mengurangi 2 tersangka? Karena ini ada efeknya juga pada saat nanti perkara naik ke tahap penuntutan, ya kan? Beban pembuktian itu tidak terlalu berat. Atau mungkin Pak Jokowi juga masih belum bisa menerima ataupun memberikan RJ kepada 6 tersangka lainnya karena masih terus
mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu? Iya, saya kira ada strategi yang barangkali dipakai karena gini. Sebelum RJ tidak pernah ada penjadwalan untuk pemeriksaan ahli dan saksi meringankan yang kami ajukan, termasuk pemeriksaan tersangka pada klaster pertama. Begitu dilakukan RJ, ya kan, kemudian berkas limpah tanpa pernah ada pemeriksaan ahli dan saksi meringankan yang pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu sudah ada kesepakatan kami dengan penyidik bahwa penyidik akan memprioritaskan dulu pemeriksaan saksi meringankan dan ahli menguntungkan sebelum berkas perkara limpah ke kejaksaan. Begitu dilakukan pertemuan di Solo, maka jaksa penyidik langsung buru-buru mengirimkan berkas. Kemudian keluar SP3 dan kemudian tanggal 22 besok ini, hari Kamis minggu besok ini sudah ada pemeriksaan tersangka. Jadi saya pikir quote and quote ini ada strategi intimidasi secara hukum supaya para tersangka-tersangka yang lain ini segera masuk di dalam skenario RJ, ya kan, supaya segera keluar SP3 dan beban pembuktian terhadap perkara ini kan tidak terlalu berat gitu loh. Karena para tersangka dikurangi, beban pembuktian jaksa juga berkurang, kemungkinan juga bisa saja nanti di ujungnya ya 3 tersangka lain dalam klaster 2 ini bisa juga diajak untuk RJ. Kenapa? Karena begitu perkara ini di RJ dan ditutup, persoalan polemik ijazah ini asli atau palsu tidak pernah terungkap kan kepada kemudian RJ dan juga memenuhi syarat hukum kan nggak apa-apa dong Bang. Kenapa emang Prof. Suryo merasa kok jadi kami yang berjuang sendirian begitu? Ada apa? Jangan sampai nih nanti framing publik juga kayak kok kayaknya iri banget nih Mas Roy yang satu udah selesai. Kami tidak yang ini harus berjuang sendiri. Saya tegaskan ya, kami tidak iri terhadap RJ, bahkan kami apresiasi ini satu terobosan hukum baru. Tetapi penerapannya karena ini adalah perdana, RJ perdana dan SP3 perdana dalam konteks KUHP yang baru, tentu harus dilakukan secara due process of law. Artinya prinsip kehati-hatian kita dalam menerapkan hukum, apalagi ini setingkat Polda Metro Jaya untuk perkara mantan presiden. Jadi penyidiknya juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum formil yang sudah diatur oleh negara dalam KUHP yang baru. Saya mau ke Bang Ahmad, tapi kayak harus minta pencerahan Bang Benny dulu. Sebenarnya RJ ini jadi cacat atau memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Bang Benny? Begini, jadi memang kalau RJ ini sendiri atau keadilan restoratif ya, ini sebenarnya bukan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Tadi sudah disampaikan ada Perpol 8 2021, ada Perja 15 2020, ada Perma 1 2024. Nah, baru kemudian dibawalah ke dalam KUHP pada saat itu, lalu kemudian menjadi KUHP di dalam bab 4. Itu judul babnya mekanisme keadilan restoratif. Tadi sudah disampaikan dari pasal 79 dan seterusnya. Nah, memang kalau kita melihat khususnya dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana itu individu loh. Kita jangan lupa bahwa itu masing-masing. Tidak ada secara memang diakui ada namanya delneming ya, delneming penyertaan namanya. Tetapi pertanggungjawaban itu masing-masing. Sehingga kemudian kalau ditanyakan apakah sudah sesuai atau belum, kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru, memang RJ itu disyaratkan ada kesepakatan. Itu kuncinya, ada kesepakatan antara korban dengan pelaku. Nah, lalu kemudian itu nanti disampaikan kepada penyidik itu tidak serta-merta SP3, dia harus nanti meminta penetapan pengadilan. Ada mekanisme waktu 3 hari untuk kemudian meminta penetapan pengadilan. Sehingga kemudian kalau kita lihat apakah ada kemungkinan ke depan tersangka yang lain juga mendapatkan ini, saya kira sih kemungkinannya besar.